Aturan baru Menpan RB Nomor 1 Tahun 2023, guru ASN dan pejabat fungsional tak perlu lagi urus dupak untuk kenaikan pangkat. Para aparatur sipil negara ASN yang memiliki jabatan fungsional boleh bergembira. Pasalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB merevisi Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil (PNS). Perubahan aturan jabatan fungsional itu disempurnakan dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Pada awal tahun 2023, pemerintah mentransformasi penataan jabatan fungsional melalui Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023. ASN dengan status jabatan fungsional (JF) pasti sangat akrab dengan istilah dupak. Dupak Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit adalah formulir usulan memuat prestasi kerja yang dicapai oleh ASN berstatus calon pejabat fungsional dalam kurun waktu tertentu. Ini dijadikan bahan penilaian dalam penerbitan dokumen Pak Penetapan Angka Kredit. Sedangkan Pak Penetapan Angka Kredit adalah formulir yang sudah diisi dengan keterangan perorangan pejabat fungsional dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai dari butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh pejabat fungsional dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi, Pak Penetapan Angka Kredit adalah dokumen yang memuat prestasi kerja seorang calon pejabat fungsional dalam kurun waktu tertentu. Pak Penetapan Angka Kredit sendiri secara sederhana juga dapat diartikan sebagai hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan. Khusus dalam jabatan guru, Pak Penetapan Angka Kredit menggunakan dua unsur, yakni unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama mencakup aspek pendidikan dan pelatihan yang pernah ditempuh diikuti guru, proses pembelajaran dan tugas tambahan, bimbingan dan konseling, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sedangkan yang terkategori unsur penunjang meliputi gelar ijazah yang tidak sesuai dengan bidang keilmuan guru, melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru, misalnya menjadi pengawas ujian, menjadi anggota organisasi profesi, menjadi tutor instruktur, dan lain-lain, serta memperoleh penghargaan tanda jasa untuk pengabdian masyarakat. Adapun angka kredit yaitu satuan penilaian dari tiap butir kegiatan dan akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh guru pejabat fungsional. Yang menjadi masalah adalah ketika harus menyusun dupak daftar usulan penetapan angka kredit, para ASN guru dengan status jabatan fungsional, JF ini harus mengumpulkan dokumen-dokumen dan menginput data terkait kegiatan dalam unsur utama maupun unsur penunjang selama masa kerjanya 2 tahun terakhir dan hal inilah yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga menyita waktu tersedia yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan tupoksinya sebagai ASN dan guru. Untuk itu aturan jabatan fungsional direvisi dengan terbitnya Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023. Namun mulai tahun 2023, ASN berstatus pejabat fungsional tak perlu pusing lagi untuk membuat dupak kenaikan pangkat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpar telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) yang baru terkait jabatan fungsional. Permenpan RB Nomor 1 2023 itu berisi regulasi ASN dengan jabatan fungsional (JF) termasuk mekanisme kenaikan pangkat. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpar, Abdullah Azwar Anas, sebagaimana dilansir dari laman Sekretariat Kabinet pada tanggal 27 Januari tahun 2023, nantinya para pejabat fungsional tidak lagi disibukkan untuk mengurus dupak. Karena evaluasi kinerja didasarkan pada hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kerja. Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa selama ini pejabat fungsional lebih fokus kepada pemenuhan angka kredit sehingga menyebabkan inefisiensi penggunaan waktu. Ada yang sampai 3 hari hanya untuk mengurus angka kredit, padahal waktu tersebut seharusnya dapat digunakan untuk mengakselerasi program yang berdampak terhadap masyarakat. Ia memastikan bahwa transformasi kebijakan ini menjadi momentum simplifikasi regulasi demi birokrasi profesional dan berkelas dunia. Ia juga mengharapkan dengan adanya revisi kebijakan jabatan fungsional, output dan outcome ASN akan lebih maksimal karena kinerja lebih lincah dan gesit. Insya Allah dengan adanya Permenpan ini ada beberapa alternatif yang akan mengakomodasi usulan dan harapan dari semua ASN jabatan fungsional di seluruh Indonesia, ujarnya dalam sosialisasi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional di Jakarta, Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023.
Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 1 Tahun 2023 merupakan penyempurnaan Permen Pan-RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil (PNS). Terdapat beberapa pokok perubahan yang ada dalam aturan teranyar ini. Diungkapkan, kondisi saat ini tergambar bahwa tugas jabatan fungsional lebih fokus pada pemenuhan angka kredit. Melalui aturan terbaru ini, pejabat fungsional akan difokuskan pada capaian kinerja organisasi, bukan fokus pada capaian angka kredit. Sebelumnya jabatan fungsional ini lebih bingung soal daftar usulan pengajuan angka kredit, dupak bahkan ada yang 3 hari itu ngurus angka kredit. Padahal mestinya kan bisa digunakan untuk akselerasi program yang berdampak ke masyarakat, ujar Anas. Selain itu, sebelumnya penilaian kinerja pada pemenuhan angka kredit dipandang terlalu administratif dan menyulitkan dalam pengusulan kenaikan pangkat. Dengan aturan yang baru, penilaian kinerja didasarkan pada penetapan predikat kinerja yang dikonversi ke dalam angka kredit. Jadi nanti para pejabat fungsional tidak sibuk untuk mengurus dupak. Karena evaluasi didasarkan pada hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja, Imbu mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut. Pasca penyederhanaan birokrasi, Anas menguraikan, dari total 4,3 juta ASN sebagian besar jabatan di ASN adalah jabatan fungsional, yakni 2,1 juta ASN, 58%. Anas menilai komposisi ini menjadi potensi yang harus dikelola dengan baik karena kinerja instansi separuhnya berada di jabatan fungsional. Sehingga saya meminta masukan dari banyak pihak bagaimana untuk membuat aturan yang tidak lagi membebani jabatan fungsional sehingga ke depan kita bisa segera melompat untuk mencapai reformasi birokrasi berdampak seperti yang diharapkan Bapak Presiden, katanya. Menteri Anas mengharapkan dengan adanya revisi kebijakan jabatan fungsional, output dan outcome ASN akan lebih maksimal karena kinerja lebih bersemangat. Permen Pan-RB Nomor 1 2023 ini mungkin tidak sempurna, tapi diharapkan bisa menjadi solusi atas tantangan-tantangan dalam penataan jabatan fungsional selama ini, ujarnya. Menteri Anas menambahkan, dari total 4 juta ASN terdapat 1,4 juta ASN jabatan pelaksana. Kementerian PAN-RB juga telah melakukan transformasi terkait jabatan pelaksana. Sebelumnya, terdapat 3.441 jabatan pelaksana di 40 urusan instansi pemerintahan. Kemudian jabatan pelaksana telah disederhanakan menjadi 3 klasifikasi jabatan, ujarnya. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo berharap agar para kepala daerah dan sekretaris daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang di daerah mampu memimpin orkestrasi pengelolaan pejabat fungsional dengan merubah pola dan budaya kerja yang mengedepankan kolaborasi dan fleksibilitas. Segera lakukan penyesuaian dan koordinasikan dengan Kemendagri, Kemenpan-RB, maupun seluruh stakeholders terkait dengan penerapan pengelolaan jabatan fungsional sesuai Permen Pan-RB Nomor 1 2023 ini, tuturnya. Seluruh pihak diharapkan memberikan dukungan bagi sistem kerja baru dengan memberikan jaminan dan ruang bagi pejabat fungsional untuk terus memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, Kemendagri berharap agar aturan ini dapat diimplementasikan dengan baik, terutama bagi pemerintah daerah yang memiliki mayoritas komposisi ASN di Indonesia saat ini. Pelajari, pahami, dan konsultasikan kepada Kemendagri maupun Kemenpan-RB terkait dengan pelaksanaan aturan perundang-undangan yang baru saja terbit ini, kata Menteri Anas. Humas BKN, pemerintah telah meresmikan regulasi terbaru terkait jabatan fungsional melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan-RB, Nomor 1 Tahun 2023 yang diundangkan pada tanggal 12 Januari tahun 2023. Dengan adanya Permen Pan-RB tersebut nantinya penilaian kinerja bagi para pejabat fungsional tidak lagi diukur dari butir kegiatan, tapi dari hasil kualitas kinerja, ekspektasi atasan, dan perilaku individu. Jadi nanti para pejabat fungsional tidak sibuk untuk mengurus dupak daftar usul penetapan angka kredit. Karena evaluasi didasarkan pada hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja, ujar Menpan-RB Abdullah Azwar Anas pada sosialisasi Permen Pan-RB Nomor 1 Tahun 2023 di Jakarta, Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023. Hadirnya Permen Pan-RB Nomor 1 Tahun 2023 ini tidak hanya mengakomodasi kerisauan para pejabat fungsional,
tetapi juga mendukung transformasi pemerintah menjadi lebih lincah dan gesit. Demikianlah informasi tentang pejabat fungsional tak perlu lagi urus dupak. Semoga bermanfaat dan terima kasih.